juga apa kabar untuk penonton setia channel YouTube kami. Saya Jamhari kembali lagi bersama dengan Anda dan sebuah obrolan santai. Boleh kita katakan obrolan santai seperti itu karena juga ini sebuah informasi, kemudian nanti ada edukasi, sosialisasi juga berkaitan dengan AI atau Artificial Intelligence. Ada dua orang narasumber yang sudah bersama saya untuk saat ini. Yang pertama saya menyapa Pak Anwar Farouk Eskom, anggota DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Semangat Pak ya dari tadi. Semangat. Semangat. Oke. Setengah jam nanti. Oke, ada adinda saya juga, Adinda Sulfikar Suaid Eskom. Dia adalah founder Palaka Tekno dan Jubir.ai. Assalamualaikum, selamat siang Sul. Waalaikumsalam, selamat siang. Semangat juga ya. Ya, harus terus semangat untuk menyampaikan gagasan kepala daerah. Betul. Dan pendengar dan juga penonton, kami mengapresiasi saat ini bahwa ada anak muda Makassar yang ternyata ini punya ide brilian, punya inovasi berkaitan dengan tentu apa yang akan kita perbincangkan nanti. Dan tema kita adalah inovasi AI untuk mengenal lebih jauh calon pemimpin kita. Ya, tentunya juga berkaitan dengan pilkada yang sebentar lagi akan berlangsung. Oke, saya mengawali dulu nih dengan adinda saya bahwa AI ini kalau tidak salah adalah Artificial Intelligence. Bisa kita katakan bahwa ini adalah kecerdasan buatan gitu ya. Yang bisa dikatakan juga bahwa perangkat yang ada ini kemudian akan bisa dikatakan akan menggantikan nanti bagaimana fungsi manusia. Bahkan nanti bisa akan lebih maksimal daripada tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Sedikit dulu memberikan pengantar nih, so, bagaimana AI ini sebenarnya agar pendengar kita ataupun penonton yang mungkin masih samar-samar belum tahu betul ini bisa lebih jelas tentang AI. Terima kasih, Dinda. Jadi kalau menurut kami ya AI merupakan sebuah teknologi. Ya. Jadi teknologi yang dimana itu teknologi yang berbasis kecerdasan buatan. Ya, kalau kita berbicara tentang kecerdasan berarti ada harus yang dipelajari. Nah, AI kenapa saat ini makin lebih meningkat dan makin hebat karena pengguna internet itu semakin banyak. Jadi semakin banyak pengguna internet dan semakin banyak konten yang ada di dunia maya itu AI sangat bakal makin tinggal karena makin banyak yang bisa dipelajari. Ya, jadi jutaan atau triliunan knowledge itu bisa dipelajari dengan sebuah komputer yang besar yang terjadi. Itu salah satu kenapa dikatakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan artinya juga nanti akan mengefektifkan waktu. Ya. Adanya AI ini dan mau tidak mau kita harus mempelajari karena hidup kami kan. Iya. Gitu ya. Jadi ya saya sedikit AI saya sudah menggantikan fungsi manusia. Tapi dia membantu pekerjaan manusia sehingga manusia bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih penting lainnya. Ya. Ada inovasi yang bisa perkenalkan, edukasikan saat ini. Kalau juga semalam sempat nyata dikatakan bahwa ini adalah bisa dikatakan cara cerdas mengenal gagasan calon kepala daerah dengan AI. Ya, tadi juga saya sedang ngobrol dengan Pak Ketua tentang inovasi yang kita buat di teman-teman di Kota Makassar mengenai itu dengan gagasan yang dibuat oleh kepala daerah. Langsung buktikan oleh Pak Ketua. Iya, Pak tadi sudah melihat bagaimana memberikan inovasi ini. Seperti apa Pak harapannya? Ya. Karena masih selayang pandang ya, artinya saya juga sudah sering menggunakan teknologi AI ya, ChatGPT ya. Kalau kita melihat di ChatGPT misalnya kita tampilkan ayat-ayat terkait bakti kepada orang tua bangsa itu ya. Nah, ini juga tadi saya coba misalnya visi satu paslon terhadap kemacetan, nah yang dua gitu. Dan saya melihat ini bagus ya untuk kita aplikasikan ke depan. Jika dituangkan dalam satu kumpulan di AI, nah maka itu akan bisa menjadi lebih bagus ya. Masyarakat lebih mudah untuk mendapatkannya, untuk mengakses informasi itu. Ini juga ada teman-teman mahasiswa yang merupakan pemilih milenial untuk memimpin Kota Makassar dan Sulawesi Selatan ke depan. Perlu konsentrasi mencari jawaban itu ya, bisa mengerjakan pekerjaan lain
dari kemampuan itu kita memperhitungkan kemampuan operasional dari tim kami. Jadi kemampuan operasional tim kami itu masih bisa menyiapkan yang itu fitur live chat itu masih di 2 paslon provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kan ada 70 kandidat lah yang ada di Sulawesi Selatan. Kabupaten anggota yang kemampuan operasional kami itu hanya masih mampu menyiapkan untuk pasangan calon gubernur. Kan gubernur dan bupati, jadi dia nanti calon kepala daerah yang ada di daerah masing-masing bisa memilih. Nah, kalau memang calon kepala daerah mau ya kita open aja untuk menyiapkan live chat-nya. Dan kita juga di sistem itu kita mempersiapkan itu untuk dana. Jadi masyarakat itu bisa kasih masukan. Itu ada beberapa yang masuk. Jadi masyarakat kita minta bantuan dari masyarakat itu minimal 5.000. Jadi kita sudah bilang traktir beli token. Jadi token itu sebenarnya kayak token listrik kan software itu butuh token juga. Jadi kita traktir beli token di situ ada minimal 5.000. Dan nanti masyarakat bisa scan ada di situ. Ketika kita mampu lagi untuk menyiapkan mesinnya untuk calon kepala daerah yang lain, nah itu kita bisa siapkan. Jadi kalau kita maunya ya itu jadi makin banyak pemasukan traktirnya masyarakat ini kita akan menyiapkan live chat-nya dari kita. Tapi ya di AI untuk diskusi AI juga kita menyiapkan juga ada 3 pertanyaan gratis untuk setiap masyarakat yang mendaftar, ada 3 free pertanyaan untuk yang diskusi. Tapi kalau untuk live chat itu kita perlu operasional yang biaya. Jadi kalau nanti masyarakat ada mau bantu token atau calon kepala daerahnya mau support kami untuk menyiapkan live chat-nya, kita open aja. Karena 2 faktor gubernur ini yang mau ada yang bertanya soal isu agama bahkan begitu. Jadi ya itu menjawabnya ya secara seperti jubir pada umum. Ini karena makan dua-dua. Ini semoga saja Makassar itu gimana Pak? Kira-kira tanggapannya nih? Pak Dewa. Ya kalau pasangan nomor 4 paslon aman sih ya. Karena ini mengusung paslon nomor 4. Ya. Nah, kita ditindaklanjuti, ya, ditindak kerjakan bukan ditindak lanjuti. Gen Z ya yang bisa mengakses tempat tersebut. Nah, kan milenial Gen Z sekarang kan susah, lebih mending di kursinya saja daripada datang toh dengan sosialisasi gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Begitu kan? Iya, semuanya senyum-senyum Pak, semuanya setuju. Jadi tempat yang nyaman, yang cozy ya di kursinya kemampuan para pemimpin di Sulawesi maupun di Kota Makassar. Kalau Rahman Abdurrahman Bandel. Nah kita kalau live chat itu memang lebih interaktif dan saya buat tidak perlu mendaftar karena kan ini mungkin masih banyak yang nggak bisa mendaftar atau mungkin orang tua malas mendaftar, jadi kita bebaskan untuk langsung bisa komunikasi dengan katanya. Dan ketika mungkin calon kepala daerah yang ingin manajemen sendiri pengetahuannya tentang live chatnya juga tinggi tadi itu bisa. Jadi kalau kepala daerah punya gagasan baru atau informasi baru yang ingin jubir ini mempelajari itu bisa juga kita siapkan. Bahkan untuk membalas pesannya juga itu bisa. Jadi setelah tim kepala daerah punya juga tim untuk membalas pesan itu bisa. Jadi ketika manusia yang membalas nanti AI akan berhenti membalas karena dia tahu bahwa ini dibalas sama manusia. Iya. Nah nanti kita bisa program. Nah nanti kita program lagi. Ini kan mungkin begitu. Awalnya seperti apa, kemudian sudah jadi inovasi seperti ini. Bagaimana hasilnya? Ya, jadi memang awalnya kita berpikiran begitu. Jadi ini kan banyak isu-isu atau framing-framing negatif tentang AI, bahwa AI ini baik menyimpan software. Kita berpikir bahwa gimana ya pada saat pilkada nanti ini kita bantu edukasikan ke masyarakat bahwa AI itu seperti ini. Jadi minimal dicalonkan itu. Jadi masyarakat itu tahu ternyata AI kemampuannya seperti ini. Sehingga masyarakat itu bisa lebih berpikir bahwa wah ini kita bahaya ini bisa digantikan atau pekerjaan kita bisa digantikan, sehingga masyarakat berpikir untuk mengasah skillnya yang pekerja-pekerja lain. Itu salah satu. Dan ini juga mumpung di samping saya ada Pak Ketua, Wakil Ketua DPD Makassar. Izin Pak untuk menyampaikan aspirasi kami juga ya. Jadi kami minta juga aspirasi disampaikan aspirasi kami kepada Pak Ketua tentang bagaimana AI untuk bisa membuat undang-undangnya atau produk hukumnya tentang AI. Kenapa? Karena kita lihat di sini kan sudah banyak layout kita punya pemberhentian pekerjaan seperti sudah kita banyak lihat pekerjaan tenaga kerja secara langsung. Nah teknologi ini Ketua AI kan itu bisa diprediksi bahwa AI ini bisa menggantikan pekerjaan di bidang ini. Nah kita mau pemerintah menyiapkan produk hukumnya gimana
ini masyarakat yang sudah bekerja untuk dibuatkan pelatihan skill. Karena kita sudah tahu bahwa tahun 2028 atau 2025 ini bisa digantikan AI, sehingga pemerintah harus bisa melihat bahwa pekerja di bidang itu kita harus sudah siapkan skillnya atau pekerja barunya, sehingga pada saat mereka diberhentikan di pekerjaannya itu sudah mendapatkan pekerjaan baru. Jadi itu kita harapkan. Ya, terima kasih Kak. Jadi kami tentunya bagi kita di DPRD untuk disampaikan kepada dinas terkait, eksekutif, dinas tenaga kerja misalnya, untuk mengantisipasi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat ya, agar dia lebih meningkatkan skillnya, sehingga bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan, membuat lapangan pekerjaan yang lebih luas. Membantu dengan regulasi, tentunya menguntungkan dua pihak, artinya pengusaha AI dan juga dengan perusahaan-perusahaan yang akan nanti digantikan. Tapi selain Pak Dewan, kita mengapresiasi teman-teman di Snapchat. Kalau kita lihat banyak program-program yang sudah diluncurkan untuk mengupgrade bagaimana potensi masyarakat kita yang ada di Kota Makassar, begitu Pak ya? Dari Snapchat ini. Ya, di Snapchat ya, dinas kementerian tenaga kerja dan dinas tenaga kerja juga ya melakukan program-program inovasi yang banyak, baik untuk memberikan pelatihan kepada generasi muda ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman yang di sekolah menengah ya, dengan vocational school ya, sekolah keterampilan. Nah, untuk apa? Agar mereka nantinya bisa terjun ke masyarakat dan siap pakai. Oke. Tentu pendengar kita ataupun penonton kita ini kita ajak ke masa depan nih, so. Untuk AI ini ke depannya seperti apa? Boleh sedikit ada gambaran mungkin akan seperti apa nih, agar kita yang mungkin hari ini. Ya, terima kasih ya. Jadi saya sampaikan dengan apa yang disampaikan pengembang AI kemudian soal yang ada di negeri. Kita semua akan selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa AI itu kita perlu pelajari sejarah, karena perkembangannya itu sangat cepat, memang tidak bisa diprediksi. Nah, kita sampaikan bahwa semua masyarakat itu kalau perlu setiap minggu atau setiap hari siapkan waktu 10 menit untuk mempelajari tools AI yang tersebar. Karena kenapa? Seumpama ada perusahaan yang butuh rekrut, nanti ke depannya saya seperti ini punya perusahaan rekrut, untuk merekrut pegawai, salah satu rekrutmennya itu pasti akan bisa menggunakan tools AI. Gitu. Pasti ada kayak mungkin tools AI ChatGPT bisa menggunakan, bukan hanya sekedar bisa menggunakan ChatGPT, tapi bagaimana membuat prompting atau perintah penggunaan ChatGPT. Nah, itu salah satunya. Dan pasti saya rasa menyiapkan waktunya mempelajari AI minimal ya 5 menit lah per hari. Karena perkembangannya sangat cepat. Seperti kan sekarang untuk buat lagu pun juga bisa. Nah, ini juga tentu teman-teman di DPR atau di legislatif ini harus memikirkan ini Pak ya, bagaimana warga Makassar. Paling tidak mungkin di daerah pemilihan ini bisa kemudian disosialisasikan Pak Dewan, gimana? Ya, tadi malam saya ngobrol sama teman-teman media di PKS. Di dalam buku itu Donald Trump campaign videonya itu dia nggak syuting sudah, tapi pakai teknologi AI. Jadi dia jalan ataupun ada di mobil atau di mana itu cuma di prompting saja. Seperti itu. Nah, ini bagus Bu. Ya, artinya apa? Kita terjun ke masyarakat, tapi promosi kita mengenalkan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita ke masyarakat ini bisa berjalan. Nah ini merupakan terobosan atau langkah-langkah yang bagus yang perlu kita apresiasi. Dan benar tadi itu, ini teman-teman mahasiswa dan saya juga tentunya ya harus belajar bagaimana berinteraksi dengan AI ini. Kalau turun ke konstituen Pak, bagaimana nih perhatian masyarakat sebenarnya dengan hal-hal seperti ini? Dan relasinya pemerintah ini bisa lebih kacau kalau kita sudah menggunakan AI. Nah, seperti yang kayak Donald kita bisa buat seperti itu. Kita bisa lakukan promptingnya untuk membuat yang seperti itu juga. Artinya untuk dikerjakan untuk ini DPRD Kota Makassar juga bisa ya? Ya,
salah. Gimana Pak? Harus ini. Segala sesuatu kalau diupayakan akan bisa. Iya. Ini yang baik kepada jawaban-jawaban terhadap AI. Dan tentunya kontrol ya dari masyarakat juga harus ada ya. Artinya jangan sampai AI ini disalahgunakan ya. Artinya menjadi produk yang kontra terhadap masyarakat. Tapi saya menghargai bagus sekali ya, karena kita memang harus hidup dengan zaman kita. Sekarang adalah zaman teknologi, zaman AI ya, yang teman-teman muda semuanya pastinya akan bergelut dengan sangat intens dengan hal tersebut. Luar biasa bagus. Ini tergantung foldernya juga. Tergantung Ya, silakan kita akan diskusikan gimana maunya quality-nya. Bahkan quality-nya untuk meminta, mempengaruhi si penanya untuk memilih dia bisa juga. Kita quality seperti itu. Kalau kami jujur itu nggak ada. Jadi kita sampaikan ke jujur kami untuk jangan meminta untuk dipilih, jangan. Tetap sampaikan apa gagasannya secara substansional supaya ini penanya bisa mengerti. Dan jangan juga terlalu panjang, kecuali kalau penanya diminta penjelasan lebih panjang, kasih lebih panjang. Jadi Om Akal sudah mencobanya, jadi dia akan jelaskan lebih panjang. Tergantung dari sama kepala daerah, bisa nanya-nanya gagasan kepala daerah. Santai-santai tengah malam, hari bisa ya untuk menanyakan. Sepanjang ada listrik. Pokoknya ada token ini. Kita tergantung dengan kita. Oke Pak Dewan, ini kan fungsi Dewan juga pengawasan dalam hal ini Pak. Kalau kemudian adakah kemungkinan, misalnya ini untuk pelayanan publik Pak ya, bagaimana pengawasan kalau untuk wilayah Makassar? Seperti apa kira-kira Pak untuk hal seperti ini menggunakan AI ini? Ya, ini gagasannya bagus ya. Artinya selama ini juga kita belum mengaplikasikannya. Pertama juga karena memang kita belum begitu fokus terhadap hal tersebut, penggunaan AI gitu. Nah, kita lebih nyata terjun ke masyarakat untuk bisa melakukan kontrol ataupun distribusi informasi. Tetapi ini merupakan gagasan yang bagus, artinya membantu kita di dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan layanan kepada masyarakat untuk hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi intinya kedepannya bisa menggunakan. Jadi terima kasih dari Radio Utama. Jadi saya minta untuk seluruh masyarakat khususnya di Sulsel dan kota-kota yang ada kabupaten ada Sulsel untuk bisa mengunjungi jubir.ai. Nah di situ Anda bisa melihat apa sih informasi program, visi dan misi dan programnya calon kepala daerah di daerah masing-masing. Dan yang lebih menariknya dari ini kita menyiapkan teknologi live check dan Anda bisa berinteraksi langsung kapanpun dan dimanapun selama 24 jam non-stop untuk menanyakan gagasan-gagasan calon kepala daerah yang Anda akan pilih. Bisa langsung dibuktikan ya? Bisa langsung dibuktikan kunjungi. Tapi ya untuk saat ini kami hanya menyiapkan untuk 2 paslon dulu di live check-nya karena kemampuan kami untuk 2 paslon saja dulu saat ini. Ya. Pak Dewan, closing statement-nya Pak. Bu dan pemirsa Radio Utama, saya ingin menyampaikan karena saya ini jubir dari terima kasih. Baik, terima kasih sudah bersama saya Pak anggota Peskom, anggota DPR Kota Makassar, kemudian tadi dari Sulfikasi Peskom, founder Palangkan Tekno dan jubir.ai. Terima kasih untuk pendengar, terima kasih yang menyaksikan kami melalui channel YouTube kami. Saya Ida Fani mohon diri, sampai jumpa. Teman-teman yang bagaimana dulu sini? Teman yang baru masuk hari ini beruntung pertama anggotanya